Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayangan video ini kisah tentang pembuatan Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan sahabat-sahabat menyaksikan tayangan video ini. Nabi Ibrahim berusia 85 tahun dan istrinya Siti Sarah berusia 75 tahun. Kehidupan mereka dalam usia yang lanjut masih belum dikaruniai keturunan. Akhirnya Siti Sarah pun memperbolehkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar dari Mesir yang selama ini telah membantunya. Siti Sarah meskipun sudah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar, namun kecemburuan Siti Sarah kepada Siti Hajar yang kini telah menjadi istri Nabi Ibrahim nampaknya tumbuh dan berkembang. Dari kecemburuan Siti Sarah kepada Siti Hajar menyebabkan perilaku Siti Sarah yang tidak elok kepada Siti Hajar. Siti Hajar hanya mengadu kepada Allah sebagai tempat mengadu yang paling tepat. Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan pesan pada Siti Hajar, "Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya." Sang malaikat pun mengatakan, "Berbahagialah, kamu akan dikaruniai seorang anak, namailah Ismail, karena Allah telah mendengar penderitaanmu." Kemudian Siti Hajar menemui Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tentang apa yang dikatakan malaikat tersebut. Ketika bayi yang didambakan lahir, Nabi Ibrahim memberikan nama Ismail yang artinya Allah telah mendengar. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun dan Siti Sarah berusia 90 tahun, Allah berfirman akan memberikan karunia seorang bayi kepada Siti Sarah dan harus diberi nama Ishak. Nabi Ibrahim sangat khawatir jika Allah mengurangi karunia kepada anak yang tertua yaitu Ismail. Nabi Ibrahim berdoa, "Semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah." Dan Allah menjawab doa Nabi Ibrahim, "Aku mendengar doamu tentang Ismail. Tenanglah, aku merahmatinya dan aku akan menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan, dan Sarah akan melahirkan tahun depan." Kecemburuan Siti Sarah tidak berakhir terhadap Siti Hajar meskipun telah dikaruniai seorang anak bernama Ishak. Nabi Ibrahim memperlakukan sikap yang sama terhadap Ishak dan Ismail. Hal inilah yang membuat kecewa Siti Sarah. Siti Sarah sangat gusar karena ada peristiwa Ismail memukul Ishak. Hal ini yang menyulut Siti Sarah bersumpah untuk tidak mau tinggal serumah lagi dengan Siti Hajar dan Ismail. Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan Ismail meninggalkan rumahnya. Permintaan Siti Sarah tersebut membuat kesedihan yang sangat dalam pada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menuruti kehendak Siti Sarah, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada Siti Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim berangkat bersama Siti Hajar dan Ismail
meninggalkan Kanaan, Palestina, menuju ke arah selatan dengan kendaraan unta yang memakan waktu 40 hari. Perjalanan yang demikian lama tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail sampailah ke sebuah lembah bernama Bakah. Lembah Bakah tersebut dikelilingi bukit 3 bagian, 1 bagian utara, 1 bagian selatan, dan 1 sisi terbentang ke Laut Merah. Lembah Bakah ini merupakan tempat para kafilah memasang kemah, dan mereka akan berpapasan dengan kafilah yang berasal dari Syam menuju Yaman, atau sebaliknya yang berasal dari Yaman menuju ke Syam. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama segala kebutuhannya di lembah Bakah tersebut. Nabi Ibrahim pun kembali ke Kanaan, Palestina. Kini Siti Hajar dan Ismail tinggal di lembah Bakah. Siti Hajar dan Ismail akhirnya kehabisan air dan perbekalannya. Akhirnya Siti Hajar melihat ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan sesuatu. Ternyata hasilnya nihil. Siti Hajar turun dari lembah, berlari-lari antara 2 bukit, Syafa dan Marwah, sampai 7 kali. Ia kembali ke Ismail dan dalam keadaan putus asa. Ketika dilihatnya Ismail sedang mengorek tanah dengan kaki, yang kemudian dari dalam tanah tersebut memancar air. Tak lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan karena memiliki sumber daya air yang sangat menakjubkan. Mata air tersebut dikenal dengan nama Zam-Zam. Nabi Ibrahim masih hidup 75 tahun lagi setelah sukses mengantarkan Siti Hajar dan Ismail ke lembah Bakah. Nabi Ibrahim pun mengunjungi Siti Hajar dan Ismail yang berada di lembah Bakah. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun rumah suci yang disebut Ka'bah. Nabi Ibrahim bersama Ismail akhirnya melaksanakan perintah Allah untuk mendirikan rumah suci tersebut. Setelah pembangunan hampir selesai, menurut Ibnu Katsir, akan tetapi masih terdapat ruang kosong untuk menutupi temboknya, maka Nabi Ibrahim meminta Ismail untuk mencari sebuah batu agar ruang kosong tersebut tertutupi. Pergilah engkau, wahai anakku, carilah batu besar yang bagus untuk aku letakkan di salah satu sisi sudut Baitullah sebagai penanda bagi manusia. Ismail kemudian pergi menuju ke satu bukit dan bukit lainnya untuk mencari dan menemukan batu terbaik tersebut. Saat dalam proses pencarian batu tersebut, Nabi Ismail bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikan batu hitam yang besar dan sangat bagus. Lalu dengan senang hati Ismail menerima pemberian dari malaikat Jibril tersebut dan mengabarkan kepada ayah tentang kegembiraan yang sudah berhasil mendapatkan batu terbaik tersebut. Bahkan Nabi Ibrahim ikut bergembira serta mencium batu tersebut berkali-kali. Pendirian Ka'bah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail,
seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Setelah proses pembangunan dan peletakan Hajar Aswad selesai, pada saat itu juga Allah berfirman bahwa Ka'bah merupakan tempat yang suci untuk umat Islam. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk menjadikannya sebagai tempat sholat, tawaf, juga iktikaf dan haji. Kegiatan ritual haji yang dilaksanakan setahun sekali diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak-anak keturunan Ishak, kaum Yahudi, berkunjung untuk memuliakan tempat suci Ka'bah. Namun dengan berlalunya waktu, ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Penyimpangan peribadatan tersebut akhirnya menyebabkan kaum Yahudi keturunan Ishak berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim tersebut.